Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan bahas satu materi yang masih berkaitan dengan tools boss. Nah, kali ini kita akan masuk, kalau di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya itu kita masuk dalam pembuatan wave atau gelombang, dalam penerapan object plane ya. Jadi gimana bikin object plane itu menjadi satu gelombang yang ada arusnya tentunya. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana membuat gelombang itu dilewatin oleh objek lain. Kalau di sini contohnya saya menggunakan objek kapal ya, kapal atau perahu boat. Jadi di sini kita menggunakan perahu boat. Nah, pertama perahunya ini saya animasikan. Saya posisikan dari ujung sini ke ujung sini. Untuk animasinya saya bikin linear biar geraknya konsisten. Nah, kalau kita play langsung, ini masih belum bentuk arus dari perahunya. Nah, cara bikin arusnya gimana? Kita tambahkan wave di sini, wave solver. Berbeda kalau sebelumnya kan kita gunakan spectral wave yang icon lingkaran ini. Nah, sekarang kita menggunakan terus pertama ini yaitu wave solver. Yang perlu kita atur apa? Yaitu resolusinya. Nah, kita perhatikan resolusi dari spectral wave-nya. Di sini menggunakan 1024. Kita samakan aja 1024 di sini. Kemudian wave height-nya, ketinggian wave-nya 1, terus kedalamannya kita samakan menjadi 10 juga. Nah, kalau di play ini masih belum ada ya. Nah, ini masih belum terbentuk arusnya. Cara bentuk arusnya gimana? Kita seleksi perahunya, objek 3D nya, kita tambahkan icon pada tabel web influence. Nah, kita menggunakan icon yang pertama ini atau tools pertama ini. Ketika kita play, nah ini akan proses lumayan berat ya. Dia akan proses, dan di sini harusnya dia sudah bentuk gelombang perahunya. Ya, ini lumayan berat, jadi harus agak bersabar ya. Nah, di sini sudah mulai terlihat. Bisa atur amplitude-nya mau seberapa. Biasanya kalau amplitude-nya itu disesuaikan dengan wave height-nya ya, ketinggian gelombangnya. Untuk wave size-nya kita menggunakan default aja. Kalau mau tambahkan itu juga bisa. Bisa kita coba tambahkan. Oh, untuk start frame-nya jangan lupa disamain ya. Kalau di spectral wave ini 1, untuk start frame-nya juga ini dibikin 1. Jika wave height-nya dirasa kurang, ini bisa ditambahkan juga jadi 1,5. Nah, jadi ketinggian dari gelombangnya lebih kerasa gitu.
Ya, untuk penggunaan efek ini lumayan berat ya. Nah, oleh karena itu jika setting dari yang kalian gunakan itu udah dirasa benar, itu mungkin bisa di catch sama seperti kita bikin gelombang tadi. Nah, dia sudah bentuk gelombangnya ya di sini. Dan tentu saja ini lumayan berat karena resolusi yang kita gunakan juga lumayan tinggi di sini. Sekarang kita coba ubah gerakan animasinya, kira-kira jadi seperti apa. Dari sini ke frame 60. Nah, sekarang kita ubah dulu dari frame 1 ke frame 60 ke sini. Terus ke frame 120 ke sini. Frame 200 mengarah ke Nah, kira-kira animasi seperti ini. Sekarang kita coba aktifkan semua atributnya. Nah, sekarang kita coba play, kira-kira gelombang yang dihasilkan atau arus yang dihasilkan apakah sesuai atau belum. Nah, dia sudah bentuk di sini. Nah, jika terlalu berat, ini bisa kalian catch ya. Catch foldernya kalian sesuaikan, bisa kalian samakan sesuai dengan folder yang sudah kalian bikin tadi. Untuk web solvernya ini sama ya, web solver dengan Boss Geometry Properties-nya ini sama, export catch. Kemudian kita catch di sini. Kita proses catch-nya. Untuk ini saya bikin webpack-nya ke 1 ya, kemudian saya catch all aja.
Nah, jika berhasil, kali ini kita bisa play dan kita lihat arus gelombangnya ya. Nah, di sini lumayan ada, walaupun kurang kerasa ya. Jadi agak kecil gelombangnya kalau kita lihat di sini. Nah, jika dirasa kurang tinggi untuk gelombangnya, kalian bisa tambahkan lagi nih untuk ketinggian gelombangnya seberapa. Misalkan mau nambahin 2 misalnya, kita coba kita nonaktifkan dulu untuk pengeditannya, jadi biar kita bisa lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk pengaturan arus gelombangnya itu kan bisa ngatur di bagian ketinggian gelombangnya, terus untuk kedalaman oceannya, ocean depthnya itu disarankan harus sama ya, sama dengan setting dari gelombangnya, dari Bose spectral wave-nya. Kalau di sini ya kedalaman 10, di sini juga harusnya sama. Karena kalau berbeda nanti untuk arus yang dihasilkan juga beda juga hasilnya. Jadi disarankan sama. Untuk ketinggiannya ini bisa diatur. Nah, untuk ketinggiannya dan terus geometrinya di bagian amplitude nih disarankan sama ya. Jika amplitudenya 2, maka ketinggian juga 2. Nah, jika ingin nge-catch ulang ya, kalian tinggal seleksi bagian mana yang mau di-catch. Jangan lupa dinonaktifkan dulu untuk icon shape-nya, terus pilih yang ini nih, icon keempat ini. Pilih icon keempat ini dan dia akan proses gitu. Kalau kalian catch all, dia akan proses semuanya termasuk dengan Bose spectral wave tadi. Nah, di sini saya menggunakan yang bawaan ini. Nah, ini kelihatan perbedaannya. Jika saya menggunakan yang ketinggian 2, maka gelombang yang dihasilkan akan seperti ini. Tapi kalau saya menggunakan yang udah di set tadi dengan ketinggian 1,5 dan amplitude 1, ya gelombang yang dihasilkan juga lebih tipis gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin untuk setting gelombang sampai di sini dulu. Untuk posisi dari bootnya atau perahunya itu bisa kalian atur di bagian penganimasian ya, karena untuk fungsi dari Bose Wave Solver ini cuma untuk membentuk ininya, gelombangnya, arus gelombangnya. Tapi kalau untuk tembus ke perahunya itu sayang sekali belum bisa gitu. Nah, sekilas untuk efek menggunakan Tools Bifrost sampai di sini dulu. Jadi kita ada 2 pembahasan di sini. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan gelombangnya. Jadi ada 2 pembahasan di sini. Pertama, bagaimana membahas atau membuat gelombang. Jadi gelombang arusnya di bagian medianya. Di sini medianya menggunakan plan. Dan kasusnya kita menggunakan laut sebagai studi kasusnya. Kalau pembahasan yang kedua yaitu bagaimana membuat arus jika kita tambahkan objek yang lainnya. Di sini menggunakan objek perahu ya.
Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.